Rencana Indonesia untuk memiliki kapal induk sebagai alutsista ketahanan maritim pelan-pelan mulai terdengar. Kalau jadi terlaksana, Indonesia bakal jadi negara kedua di Asia Tenggara yang punya kapal induk setelah Thailand. Tapi apa benar kapal induk bakal jadi solusi yang menguntungkan? Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade Standby. Kalau ngomongin tujuannya, Indonesia tertarik memiliki kapal induk sendiri untuk memperkuat alutsista yang mendukung ketahanan maritim. Tapi Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Muhammad Ali bilang bahwa kebutuhan Indonesia terhadap kapal induk bukan semata-mata untuk melengkapi alutsista. Malahan kapal induk ini diproyeksikan buat kepentingan operasi militer selain perang. Selain perang loh ya. Sedangkan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Fregawenas bilang kapal induk yang dimaksud bukan kapal induk berdimensi panjang yang memiliki landasan pacu untuk menerbangkan pesawat tempur, tapi lebih pada kapal yang memungkinkan untuk melakukan short take off and vertical landing seperti helikopter. Terus pertanyaannya, Indonesia perlu nggak sih punya kapal induk walaupun kecil? Nah, kalau soal butuh enggaknya, pengamat militer Khairul Fahmi menyebut keinginan membeli kapal induk masih dapat dipertimbangkan ulang. Mengapa? Soalnya saat ini TNI AL sudah memiliki beberapa kapal berspesifikasi landing platform dock kelas Makassar. Seperti di KRI Makassar 590, KRI Surabaya 591, KRI Banjarmasin 592 sampai KRI Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat 992. Kapal-kapal itu tadi juga memiliki kemampuan membawa helikopter dalam jumlah lebih banyak, serta mendukung operasi pendaratan amfibi dan bantuan kemanusiaan secara lebih efektif. Nah, gimana? Udah mulai ada gambaran belum soal kapal induk yang diinginkan Indonesia? Atau masih penasaran nih sama kapal induk yang berukuran kecil? Gini deh, sebagai contoh, Thailand itu kapal induknya juga termasuk kecil. Malahan, kapal yang bernama Cakrinarweb ini disebut-sebut sebagai salah satu kapal induk dengan ukuran terkecil di dunia. HTMS Cakrinarweb ini memiliki panjang 182,6 meter, lebar 22,5 meter, berat 11.485 ton, dan mampu menampung 62 perwira, 393 pelaut, 146 awak pesawat, beserta 675 personel marinir. Tapi nggak cuma di Thailand yang ada kapal induk berukuran kecil, di Eropa juga ada. Dan Kasal sudah menyaksikan kapal induk kecil yang dibangun di Italia sama Turki. Contohnya pada Mei 2024 lalu, Kasal mengunjungi kapal induk Italia, ITS Giuseppe Garibaldi yang sedang melaksanakan latihan. Nah, dari keterangan TNI AL, kapal yang dioperasikan AL Italia pada 1985 ini panjangnya 180,2 meter dengan gaya jangkau hingga 7.000 mil laut atau 13.000 km. Tapi kalau dari panjangnya, kapal induk Italia tadi malah lebih pendek dari Cakrinarweb punya Thailand yang lebih panjang sekitar 2 meter. Bandingin coba dengan kapal induk Angkatan Laut Prancis yang baru-baru ini datang ke Indonesia. Ya benar, kapal induk Charles de Gaulle. Kapal induk tersebut memiliki panjang 261,5 meter, lebar 64,36 meter, dan berat 42.000 ton. Kapal yang mulai dibangun pada 1989 dan mulai beroperasi pada 2001 itu juga diawaki 1.350 personel dan bisa mengangkut 600 penerbang. Nah, pertimbangan lainnya untuk mengoperasikan kapal induk adalah infrastruktur, sumber daya manusia, dan yang paling krusial nih, dana. Contoh nih, untuk menjalankan kapal induk sekecil HTMS Cakrinarweb tadi ternyata perlu nyiapin uang sekitar 2 juta baht Thailand atau kalau dirupiahkan sekitar 950-an juta rupiah lah. Terus nih, kalau mau latihan selama 3 hari, Royal Thai Navy harus nyiapin dana sampai 1 juta baht Thailand.
Padahal latihan itu setidaknya dilakukan sebulan sekali. Hairul Fahmi pun menyarankan daripada kapal induk, Indonesia dinilai mesti lebih memprioritaskan penguatan armada kapal selam, fregat, dan sistem pertahanan udara. Ya, intinya supaya anggaran pertahanan kita tepat sasaran gitulah. Oh iya, hal lain yang patut dipertimbangkan adalah doktrin pertahanan Indonesia yang berorientasi pada sistem anti-akses, area denial atau A2AD. Doktrin itu menitik beratkan pada pengamanan wilayah daripada proyeksi kekuatan ke luar negeri. Oleh karena itu, Hairul bilang kalaupun muncul kemungkinan pengadaan kapal induk di masa depan, opsi yang lebih realistis bukanlah kapal induk konvensional, tapi kapal induk ringan atau kapal amfibi serbaguna, seperti yang dimiliki Australia dan Jepang. Nah, untuk keperluan kapal induk ini memang perlu belajar dari Thailand. Soalnya, gara-gara biaya operasional yang tinggi, Royal Thai Navy pun membatasi penggunaan kapal ini. Kapal ini cuman bakal jalan untuk misi kemanusiaan dan tangga bencana seperti latihan Angkatan Laut. Kapal tersebut lebih ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut Sattahip sebagai objek wisata. Ya, seperti yang udah-udah, namanya kebijakan atau kajian pasti ada pertimbangan di sana-sini. Tapi gimana nih menurut kalian? Perlu nggak sih sebenarnya Indonesia itu punya kapal induk sendiri? Atau mending maksimalin aja alutsista yang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu Brigade hari ini. Saya Muhammad Dafa pamit. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye!